Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi. Saya dari keperawatan 1B akan sedikit menjelaskan tentang obat sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari saraf tulang belakang dan 3 bagian utama otot. Yang pertama, cerebellum yang mengendalikan dan koordinasi gerakan-gerakan. Yang kedua, batang otak atau brainstem mengendalikan fungsi veli dan perilaku otomatis. Yang ketiga, cerebral hemisphere, fungsi-fungsi utama lainnya. Otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan saraf. Cerebral cortex memiliki 4 bagian lobe. Yang pertama, occipital lobe, penglihatan. Yang kedua, temporal lobe, pendengaran. Yang ketiga, parietal lobe, persepsi badan dan spatia atau ruang. Yang keempat, frontal lobe, perencanaan dan pergerakan. Golongan obat sistem saraf pusat. Yang pertama, analgesik, sedatif dan non-sedatif. B. Hipnotik sedatif. C. Anestesi umum dan lokal. Yang terakhir, psikotropik. Yang pertama, analgetik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Yang kedua, berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, analgetik narkotik. Yang kedua, analgetik perifer. Yang pertama, analgetik opioid atau narkotik. Disebut juga opioida, mirip opiate, yaitu zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat, sehingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah. Lalu tubuh dapat mensintesa zat-zat opioid sendiri, yakni zat endorfin adalah kelompok polipeptida endogen yang terdapat di cairan cerebrospinal dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan: yang pertama, agonis opiat, yang kedua, antagonis opiat, yang ketiga, kombinasi. Agonis opiat yang terdiri dari alkaloid candu, yang lalu zat sintesis. Lalu antagonis opiat. Antagonis opiat terdiri dari naloxon, nalorfin, pentazocin. Bila digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat menduduki reseptor. Lalu yang ketiga, kombinasi. Kombinasi zat ini juga dapat mengikat pada reseptor opioid, tetapi tidak mengaktifasi kerjanya dengan sempurna. Berikut obat analgesik perifer non-narkotik. Yang pertama, paracetamol. Yang kedua, salisilat, yang terdiri dari asetasol, salisilamid, dan benorilat. Yang ketiga, penghambat prostaglandin NSAID, ibuprofen. Yang keempat, derivat pirazolin, aminofenazon. Penggunaannya: yang pertama, efek analgetik, meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan saraf pusat atau menurunkan kesadaran. Lalu efek antipiretik. Obat-obat ini akan menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam. Lalu efek anti radang atau antiinflamasi. Analgetik juga memiliki daya anti radang, khususnya kelompok NSAID. Lalu efek samping paling umum yaitu gangguan lambung, usus, biasanya salisat, penghambat prostaglandin NSAID, derivat pirazolinon, kerusakan hati dan ginjal, paracetamol penghambat prostaglandin, dan juga reaksi alergi pada kulit. Lalu efek samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama atau dalam dosis tinggi.
Analgetik anti radang NSAID. Anti radang dan sering digunakan untuk penghalau gejala penyakit rema. Obat ini juga efektif untuk peradangan lain akibat trauma, pukulan, benturan, kecelakaan. Penggolongannya yang pertama salsilat, asetosal, fenorliat, dan diflunisal. Dosis anti radang lebih tinggi daripada dosis analgetik. Lalu yang kedua asetat. Asetat terdiri dari diklofenak, alklofenak, indometasin. Lalu yang ketiga propionat yang terdiri dari ibuprofen, ketoprofen, naproxen. Lalu yang keempat oksikem. Oksikem terdiri dari piroksikem, tenoksikem, meloksikem. Lalu yang terakhir intranilat. Intranilat terdiri dari fenibutason, azapropson, dan lain sebagainya. Lalu hipnotik sedatif. Sedatif yaitu substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menenangkan. Terus hipnotik. Hipnotik yaitu substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat mendepresi susunan saraf pusat. Efeknya bergantung dosis, mulai dari ringan yaitu menyebabkan tenang atau ngantuk, menidurkan, hingga berat yaitu kehilangan kesadaran, keadaan anestesi, koma. Klasifikasi obat hipnotik sedatif. Yang pertama benzodiazepin, yang kedua barbiturat, yang ketiga golongan obat non-barbiturat. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograd. Yang kedua barbiturat. Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Asam barbiturat yang menghasilkan reaksi kondensasi antara ureum dengan asam melonat. Efek samping golongan barbiturat mempunyai rentan dosis aman sempit, dapat menimbulkan koma, dan barbiturat tidak boleh diberikan kepada penderita alergi barbiturat. Lalu yang terakhir golongan obat non-barbiturat. Yang pertama propofol, yang kedua ketamin, dan lain-lain. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.